nol. Nah, di sini pendidikan merupakan suatu proses belajar dan pembelajaran yang akan membentuk karakteristik suatu bangsa dan negara. Nah, artinya pendidikan di sini membentuk suatu karakteristik dari suatu bangsa. Nah, salah satunya lewat putra putri bangsa Indonesia. Nah, belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, artinya belajar dapat menumbuhkan perubahan tingkah laku. Misalnya kita dari SD misalnya. Nah, kita kalau dari SD memiliki tingkah laku yang masih belum dewasa, ya, masih kanak-kanak. Makanya melalui tingkatan melalui pendidikan, melalui sekolah, berarti suatu perubahan tingkah laku kita pun juga ikut berubah. Salah satunya gaya hidup. Nah, selanjutnya, ini ada menurut para ahli, ya. Para ahli pendidikan memandang bahwa belajar adalah proses perubahan manusia ke arah tujuan yang lebih baik. Nah, artinya menurut para ahli di sini juga sama dalam artian dia lebih menyangkut pada salah satu proses perubahan di dalam diri setiap individu suatu manusia. Nah, selanjutnya dengan demikian terlihat bahwa para ahli psikologi lebih netral dalam memandang perubahan yang terjadi akibat adanya proses belajar, tidak peduli apakah positif atau negatif. Nah, artinya di dalam belajar tentu perubahan itu terjadi sering, ya, terutama pada sikap, tingkah laku, perbuatan dan norma, lalu sikapnya itu sendiri, ya. Nah, baik itu sikap terutama itu menyangkut pada sikap positif dari seorang perubahan tingkah laku di sini disebut. Nah, selanjutnya, apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah era yang diperkenalkan oleh pemerintahan negara Jepang pada tahun 2019, ya, dibuat sebagai antisipasi dari gejolak distribusi akibat dari era industri 4.0 sehingga menimbulkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Nah, itu bagian dari Society 5.0. Sedangkan, ya, Society 5.0 membawa konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Nah, artinya kenapa dikatakan Society 5.0 di sini dikatakan berpusat pada manusia dan teknologi? Karena manusia adalah yang membuat suatu teknologi, di mana teknologi di sini dijadikan manfaat atau bahan bantu untuk membantu manusia dalam suatu proses atau pekerjaan yang akan dihadapi. Misalnya salah satunya yaitu sekolah. Misalnya sekolah, apa guna teknologi bagi sekolah? Teknologi bagi sekolah sangat penting, terutama dalam proses pengumpulan data, penginputan data, serta untuk pengumpulan data. Nah, itulah dikatakan sebagai manusia dan teknologi berpusatnya. Lalu teknologi di sini dibuat untuk membantu, ya, manusia dalam pekerjaan, ya, memudahkan manusia dalam pekerjaan, baik itu di dunia pendidikan, perkantoran, manajemen dan sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan berpusatnya pada manusia dan teknologi. Sedangkan teknologi di sini dibuat oleh manusia dengan maksud dia itu dibuat, akan tetapi jika tidak ada yang mengontrol atau membuat bahan tersebut, maka teknologi ini tidak akan berjalan dengan lancar, ya. Sehebat-hebatnya teknologi, dia akan lebih kurang dibandingkan dengan manusia. Nah, selanjutnya
memudahkan kita dalam satu proses pekerjaan maupun di dalam suatu urusan pekerjaan. Nah, maka dari itu ya, gunakan teknologi dengan baik, ya, gunakan teknologi dengan baik. Terutama kita sebagai calon seorang guru, tentu arahan kita tuh gimana pola kita untuk mengajarkan nanti pada saat terjun sudah ke lapangan. Misalnya salah satunya menggunakan internet. Nah, apa gunanya internet? Jadi kita seorang guru, misalnya kalau kita tidak ada buku, misalnya kalau tidak ada buku, maka kita gunakan HP untuk mencari browsing, untuk mencari panduan untuk kita mengajar. Jangan sampai sudah adanya internet, akan tetapi pola pengajaran kita cenderung lebih lebih sempit. Sehingga kenapa saya katakan demikian? Karena itulah gunanya internet, itulah gunanya namanya media sosial. Nah, artinya jika kita suatu saat nanti ya, sudah terjun ke lapangan lalu kita tidak ada namanya bahan ajaran, maka kita harus berpikir dulu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Society 5.0. Selanjutnya ada, nah inilah yang kita hadapi pada masa saat ini. Apa itu yang kita hadapi? Yaitu kurikulum merdeka. Nah, Society 5.0 selalu berkaitan dengan adanya kurikulum merdeka. Kenapa dikatakan selalu berkaitan? Karena yaitu tadi sebagai tujuan dan manfaat teknologi itu sendiri bagi yang namanya kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya kalau teman-teman tidak tahu apa itu kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang membasiskan agar siswa atau mahasiswa tidak terbebani pada suatu tugas, akan tetapi dikaitkan agar mahasiswa itu sendiri lebih aktif dalam ruangan dan lebih menekankan kepada siswa itu sendiri, bukan guru ataupun dosen. Nah, kita baca dulu. Kurikulum merdeka belajar yang berawal dari kebijakan Merdeka Belajar, Cadangkan Didik Berstrategi. Ini karena diproses pelajaran yang terjadi sebelum ini dengan perhitungan tertentu. Karena baik guru maupun murid selalu dituntut mengajar nilai yang hanya berpusat pada kemampuan kognitif yang disarankan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kurikulum merdeka itu selalu berfokus kepada siswanya atau peserta didik itu sendiri, karena mereka itu dituntut untuk membentuk kognitif dari itu sendiri. Apa yang menjadi perubahan dan apa yang menjadi kemampuan dan kelemahan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga dengan adanya kurikulum merdeka, adapun untuk dosen, untuk peserta didik lebih mengutamakan kepada peserta didik biar mereka tuh aktif di dalam suatu kelas, entah itu diskusi, kerja kelompok maupun tanya jawab di dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri. Nah, maka dari itu ya, kurikulum merdeka ini dirancang agar pemerintah itu tahu bagaimana apa yang sudah berjalan pada satu pendidikan ya, suatu pendidikan yang pada saat ini. Apakah jika penerapan kurikulum merdeka itu berjalan dengan baik, maka kurikulum merdeka itu akan akan diterapkan secara turun menerus, sehingga jika karakter di sini terbentuk, maka suatu kurikulum merdeka itu sudah berjalan dengan baik di suatu pendidikan maupun lembaga lainnya. Selanjutnya, seringkali ya, guru hanya disibukkan dengan beban administrasi yang kian numpuk sehingga menurunkan perhatiannya terhadap kebutuhan para siswa yang esensial, sehingga lupa akan tujuan pelajaran dan pendidikan sebenarnya. Nah, itu saya jelaskan tadi. Guru sering terjadi kasus-kasus guru ya dalam satu proses pelajaran itu sering mengutamakan administrasi. Nah, apa itu? Yaitu berurusan kepada kepentingan mereka masing-masing. Terkadang guru lupa akan waktu untuk mengajar.
pribadi. Maka dengan itu, ya, guru di sini merupakan peran penting tongkat atau namanya cerminan dari peserta didik itu sendiri, ya. Maka dengan itu kita sebagai calon-calon guru harus benar-benar melihat, ya, harus melihat bagaimana cara pola kita mengajar nantinya. Nah, mengajar dalam artian kita tuh harus bisa melihat siklus waktu, di mana pada saat kita belajar, disitulah kita memang tujuan kita membantu mereka dalam suatu proses pembelajaran yang baik, sehingga dengan pembelajaran yang aktif, ya, dengan suatu kita masuk terus, maka suatu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar nantinya. Nah, jika begitu pun sebaliknya, ya, jika kita jika jadi seorang guru hanya datang itu pun telat, maka suatu kondisi dalam suatu proses pelajaran tidak kondusif. Nah, artinya maka proses pelajaran ini itu akan menjadi kesalahan fatal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata saja yang salah, mohon maaf. Sekian.